Sebab Allah kita sanggup, dengan iman kita pemenang, amin. Mari sama-sama kita mau rayakan dengan sukacita. Come on, let's praise Him. Hey, come on, clap your hand for Jesus. Come on. Hai segala bangsa, dengarkanlah, angkat tanganmu, puji Tuhan. Dalam gelap tetap berharap, sebab kuasanya tak terbatas. Tanggalkan segala beban, sorakan haleluya. Ya Allah sumber keajaiban, dimasyurkan di segala bangsa. Perbuatannya besar tak terduga, dengan iman ku pemenang. Hai segala bangsa, dengarkanlah, angkat tanganmu, puji Tuhan. Dalam gelap tetap berharap, sebab kuasanya tak terbatas. Tanggalkan segala beban, sorakan haleluya. Ya Allah sumber keajaiban, dimasyurkan di segala bangsa. Perbuatannya besar tak terduga, dengan iman ku pemenang. Ya Allah sumber keajaiban, dimasyurkan di segala bangsa. Perbuatannya besar tak terduga, dengan iman ku pemenang. Shalom, pada waktu Anda mendengar suara gembala ini, kita sedang akan memasuki pesta besar tahun ini, Kingdom Leadership Conference 2024. Seperti yang saya sampaikan pada minggu yang lalu, ini lanjutannya, yaitu tentang seorang pengusaha bernama Philemon. Dan puji nama Tuhan, di mana payung besar di mana kita berada, itu Gereja Bethel Indonesia, bisa melatih pengusaha profesional untuk melayani Tuhan. Bukan cuma yang lulusan seminari atau sekolah teologi apapun. Saya mau sampaikan kepada Anda bagaimana Philemon ini dan istrinya Apphia, artinya fruitful, dan putranya bernama Archippus, mereka satu keluarga melayani jemaat di rumah mereka sendiri. Karena itu tema kita bulan lalu adalah punya pengaruh dalam keluarga. Kita lihat pengaruh daripada Philemon dan dari istrinya juga, di mana putranya, kalau kita baca dalam Kolose pasal 4, Archippus ini menjadi a teacher, menjadi pengajar di jemaat itu. Berarti dia adalah ketua pemuda mungkin di situ, karena dimulai di rumah mereka. Karena itu saudara, kalau mau dipakai oleh Tuhan sederhana, buka rumahmu untuk pekerjaan Tuhan. Kita lihat bagaimana terjadi mujizat di desa kecil Betania, yaitu ada seorang wanita bernama Marta. Bukan setelah membuka hati, dia membuka rumahnya. Dia punya saudari bernama Maria yang legendaris itu, dan Lazarus, saudara laki-lakinya yang dibangkitkan dari antara orang mati. Apa kita punya pengaruh di keluarga? Apa keluarga kita semua mengikut Tuhan? Baru-baru ini ada berita buruk gampang tersebar ya. Bagaimana ada seorang hamba Tuhan yang sangat world renowned, teman saya juga, saya sering menerjemahkan dia, dituntut cerai oleh istrinya kedua kalinya. Dulu pernah dituntut cerai, anugerah Tuhan dinikahkan kembali. Tapi ini kemudian dituntut cerai di pengadilan untuk kedua kalinya. How sad, begitu menyedihkan. Karena itu ukuran pada pelayanan bukan besarnya congregation atau jemaat yang dipimpin, atau betapa terkenalnya saudara, tetapi pengaruh kita di dalam rumah. Dan juga baru setelah itu kepada jemaat dan kepada komunitas. Firman Tuhan mengatakan Philemon ini terkenal beberapa hal. Yang pertama, yaitu keteladanan. Kedua, kasih kepada orang-orang kudus.
Dan satu lagi, dia selalu bergaul dengan hamba-hamba Tuhan. Paulus adalah bapak rohaninya. Dan juga terkenal dengan kasih pada semua orang kudus. Dan keteladanan bukan cuma itu, tapi juga ketaatannya. Rasul Paulus berkata, aku selalu bersyukur, bergembira kalau aku berdoa buat kamu. Apakah orang bergembira kalau berdoa tentang kita? Karena keteladanan daripada Filemon. Maka berdirilah jemaat Kolose. Ya, kalau saya membaca jemaat Kolose, jemaat Efesus, itu jemaat-jemaat yang sangat-sangat dewasa dan luar biasa. Dan saya berdoa setiap daripada Anda bisa berpengaruh pertama dalam keluargamu. Karena ukurannya anak-anakmu jadi apa. Yang kedua, bisa berpengaruh kepada jemaat di mana kita bergabung. Dan satu lagi, nanti kepada masyarakat. Kiranya apa yang saya sampaikan ini menginspirasi Anda. Baca surat kiriman Rasul Paulus kepada Filemon dan kepada jemaat di Kolose, and be inspired. God bless you. Amin. Shalom, selamat pagi. Merdeka. Saja kita semua bangkit berdiri. Mari kita berdoa, kita serahkan ibadah kita pagi hari ini. Kami bersyukur buat usia yang Tuhan tambahkan bagi bangsa kami Tuhan. Kami dimerdekakan supaya kami bebas untuk melakukan kebenaran-Mu Tuhan. Untuk memberitakan Injil kerajaan-Mu Tuhan. Di kota ini, di bangsa ini Tuhan. Supaya nama Tuhan dipermuliakan lewat hidup kami. Dipermuliakan lewat gereja kami Tuhan. Dipermuliakan lewat keluarga kami Tuhan. Terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita angkat pujian ini. Kita taruh tangan di dada kita. Indonesia tanah air peta pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir kita, dibuai dibesarkan bunda. Tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Sungguh indah tanah air peta, tiada bandingnya di dunia. Karya indah Tuhan Maha Kuasa bagi bangsa yang memujanya. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda. Tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Indonesia Ibu Pertiwi, Kau ku puja, Kau ku kasihi. Tenagaku bahkan pun jiwaku kepadamu rela ku beri. Kepadamu rela ku beri.
bagi bangsa kita Indonesia. Saudara bangga memiliki bangsa Indonesia, menjadi warga kerajaan Allah di Indonesia. Haleluya. Rintangan menghadang aku, ku tahu sungguh
kehidupan, Kau beri kekuatan. Haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, harapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, sukacita selamanya. Bapak buat pagi hari ini Tuhan. Kau yang layak ditinggikan Yesus, hanya nama-Mu saja. Langit
yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, sebab Engkau kebenaranku. Padamu percaya, betapa mulianya Tuhan.
mengatasi langit. Kau hadir di tempat ini. Kebesaran-Mu Tuhan Mengatasi bumi. Oh, tinggikan Diri-Mu mengatasi mengatasi langit.
Dia hadir di tempat ini. Kiralawara. Oh, rapatas kiralawara. 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 Sembah dia. Dia hadir di tempat. Dia melihat hati kita masing-masing. Dia melihat hati kita masing-masing. Oleh karena itu sembah dia. Sembah dengan muatan kasih. Atas kiralawara. Dia melihat setiap hati kita. Atas kiralawara. Yes, Kau hadir Tuhan. Kau hadir di tempat ini. We worship you. We worship you. 'Cause you are worthy. Yes. Kau yang memerdekakan kami Tuhan. Kau yang memerdekakan jiwa kami. Oh, haleluya. Yes. Kau menjamah setiap kami Tuhan. Kau menyamah setiap hati kami. Oh, yes. Kau melihat setiap hati. Kau melihat setiap hati kami yang hadir di tempat ini. Kau tidak pernah meninggalkan kami. Yes, Mamamu indah Tuhan. Mamamu indah. Namamu mengagumkan. Oh, namamu menyelamatkan kami. Namamu menyembuhkan kami Tuhan. Oh, sembah dia. Sembah dia. Oh, we worship you. We worship you. Oh, we worship you. We worship you. Because you are worthy.
beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. What a beautiful name. The name of Jesus. What a beautiful name. The name of Jesus. Christ my King. What a beautiful name it is. Oh, nothing compares to this. What a beautiful name it is. What a beautiful name. The name of Jesus. What a beautiful name. The name of Jesus. Christ my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. What a beautiful name. The name of Jesus. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. What a beautiful name. The name of Jesus. The name of Jesus. Christ my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. What a beautiful name it is. The name of Jesus. What a beautiful name it is. The name of Jesus. Hallelujah, hallelujah. Terima kasih Tuhan untuk setiap namamu yang indah yang ada di dalam setiap kami Tuhan. Terima kasih untuk sebuah penebusanmu Tuhan. Karena kami tahu bahwa namamu yang ada dalam kami ini menghancurkan setiap akibat dosa. Karena setiap nama yang ada di bumi ini harus tunduk akan setiap namamu Tuhan. Karena itu lihat setiap kebenaran firman-Mu Tuhan, kami mau terbuka hati kami Tuhan untuk mendengar setiap arahan tuntunan-Mu Tuhan. Karena setiap firman ini sedang memindahkan kami untuk kami masuk dalam sebuah real Tuhan. Karena itu kami buka hati kami buka telinga kami untuk kami menangkap setiap kebenaran firman-Mu. Sehingga lewat kebenaran firman-Mu kami dimerdekakan dan kami akan alami kemenangan Tuhan. Urapi mulut bibirku Tuhan. Karena setiap apa yang aku pelajari, persiapanku tidak akan pernah berarti apa-apa tanpa pengurapan-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk pengurapan itu ada Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Oke, shalom semuanya. Merdeka. Kalau Indonesia mengalami kemerdekaan, berarti kan kalau kita dalam Kristus juga harus mengalami kemerdekaan. Oke, saya akan mulai. Kalau kita saat ini sedang melihat sebuah kondisi dunia yang ada, kondisi di mana perang di mana-mana,
kesusahan di mana-mana, sakit penyakit di mana-mana, ada namanya jenis-jenis penyakit di mana-mana. Bahkan ada virus-virus baru yang ada di mana-mana. Sebenarnya kalau kita melihat sebuah itu, ada banyak orang yang meramalkan, oh akan terjadi ini dan ini. Kalau bagi saya adalah itu sebenarnya sudah dinubuatkan oleh Alkitab. Oke, kalau kita lihat di dalam 2 Timotius 3, ayat 1-5 saya baca gini ya. Ketahui bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai diri sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mentulikan agama. Tidak tahu mengasihi. Tidak mau berdamai. Suka menjelekkan orang. Tidak dapat mengangkat diri. Garang. Tidak suka yang baik. Suka mengkhianat. Tidak berpikir panjang. Berlagak tahu. Lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Tapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Nah, semua ini adalah sebuah kondisi-kondisi di akhir zaman yang sudah dinubuatkan di Alkitab. Pertanyaannya kan gini, kenapa itu bisa terjadi? Kalau kita melihat sebuah kondisi dunia yang sudah tercemar ini, semua diakibatkan oleh dosa. Dosa yang diturunkan oleh Adam dan Hawa ini telah mencemari seluruh dunia yang ada. Saudara mau sebut apapun itu, mau ada apapun itu sudah tercemar. Saya minta maaf termasuk gereja di hari-hari ini. Tidak semua gereja itu adalah berfungsi sesuai rancangan Tuhan. Karena sebuah kondisi dosa yang ada ini, maka kita harus tahu bahwa ini adalah karena hari-hari yang jahat. Ini adalah sudah dinubuatkan di Alkitab. Semua organisasi ini, apapun itu telah menjadi sebuah korban dari hari-hari yang jahat. Sehingga namanya itu sebuah pencemaran terjadi oleh karena itu. Nah, karena itu, kalau kita melihat sekarang kondisi dunia yang ada, maka Tuhan sedang membawa sebuah masa perubahan bagi dunia ini untuk menjadi pembersihan. Untuk kehidupan yang ada di dalam Taman Eden, kehidupan yang waktu Adam dan Hawa sebelum jatuh dalam dosa bisa dinikmati. Apa kehidupan di dalam Taman Eden itu? Ada sukacita di situ, tidak ada kesusahan di situ. Adam tinggal mengelolanya. Semua yang baik terjadi di sana. Tapi pertanyaannya gini, bagaimana itu bisa terjadi? Bagaimana sebuah kondisi dunia ini yang sudah tercemar ini kembali kepada sebuah tatanan Tuhan, kembali ke dalam sebuah namanya tatanan ilahi. Karena itu Tuhan punya namanya aturan main. Tuhan tidak pernah bergerak lewat siapa-siapa. Tapi Tuhan bergerak lewat sebuah gereja. Gereja yang ada, ini Tuhan akan bergerak untuk lewat gereja yang ada. Ini membersihkan setiap pencemaran, untuk membersihkan hal-hal yang jahat ini, untuk kembali berfungsi seperti apa yang Tuhan mau. Apakah yang memang menjadi rancangan Tuhan bagi manusia, itu sebenarnya baik. Kalau kita melihat dalam Kejadian pertama, pada waktu Tuhan menciptakan segala sesuatu, selalu ada kata-kata dikatakan gini, maka semuanya adalah baik. Nah, pertanyaan gini, bagaimana gereja ini bisa berfungsi seperti rancangan Tuhan, membersihkan setiap atmosfer dunia yang ada. Untuk gereja ini kembali membawa setiap menjadi dampak bagi banyak orang dan bagi kota dan bangsa di mana kita ada. Harus ada orang-orang yang membawa sebuah pengaruh ilahi. Orang-orang ini akan mempunyai pengaruh ilahi untuk mengimpartasikan lewat gereja Tuhan, karena lewat gereja Tuhanlah nama Tuhan harus ditinggikan, dimuliakan. Tuhan tidak akan pernah bergerak sendiri. Tuhan tidak akan pernah bergerak bagi manusia secara pribadi. Maka kalau kita lihat ada pola perbedaan dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Kalau dalam perjanjian lama Tuhan utus Elia, Tuhan utus Elisa, Tuhan utus hamba-hambanya. Maka cuma dikatakan kadang-kadang nabi ini, nabi itu. Tapi kalau kita lihat dalam perjanjian yang baru, maka Tuhan itu Alkitab mencatat dikatakan nabi-nabi, sekumpulan orang. Artinya gini, tidak ada orang yang bisa bergerak sendiri. Setiap orang harus bergerak secara bersama-sama. Karena ini menjadi sebuah pola Tuhan. Nah, kalau kita melihat kemuliaan Tuhan hanya turun pada waktu terjadinya sebuah namanya pola ilahi. Kita bisa lihat apakah namanya pola. Saudara kalau lihat bangunan ini semua tidak diciptakan secara otomatis. Harus ada namanya rancangan. Harus ada namanya blueprint Tuhan. Blueprint, baru bangunan ini bisa terjadi. Sama, untuk kemuliaan Tuhan dinyatakan, maka ada namanya sebuah pola.
Pola itu adalah sebuah cara, aturan, sistem yang kalau dituruti, maka itu menjadikan sesuatu sesuai rancangan Tuhan. Nah, kalau kita lihat ya, di 2 Tawarik 7, itu kan bicara tentang sebelumnya kan, kalau di ayat sebelumnya, Daud mau membangun rumah Tuhan, tapi kan Tuhan tidak izinkan karena tangannya penuh dengan darah. Maka yang harus membuat rumah Tuhan adalah Salomo. Nah, tapi waktu membangun rumah Tuhan itu, maka Tuhan menyatakan harus dari kayu penaga, dari kayu aras dan segala sesuatu. Nah, aturan yang dibuat ini, maka pada waktu rumah Tuhan itu jadi, kemuliaan Tuhan menaungi rumah itu dan imamnya tidak tahan. Kalau Salomo tidak mentaati, ukurannya harus segini, tapi dia tidak mentaati. Saya mungkin tahu bahwa Alkitab mungkin tidak mencatat bahwa kemuliaan Tuhan turun. Nah, pola ilahi ini harus terjadi bagi gereja. Bagaimana kita tahu sekarang pertanyaannya untuk pola ilahi terjadi? Maka harus ada orang-orang yang dibangun dulu sesuai prinsip kebenaran. Dari prinsip kebenaran itu akan membawa sebuah realita Tuhan terjadi bagi gereja itu. Nah, seperti tema kita ya. Kalau kita lihat tema kita di bulan Agustus, memimpin untuk memberi pengaruh di gereja saya. Kita buka di Galatia 6 ayat 10. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, mari kita berbuat baik kepada semua orang, terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Kalau kita lihat di dalam Galatia 6 ayat 1 sampai 8 itu berbicara tentang kalau ada saudaramu yang salah, tegurlah. Kalau dia ada yang kalau dia ada jalan yang salah, kita harus menegur dia, berbuat baik dan sebagainya. Nah, siapa kawan-kawan kita seiman? Ya orang-orang dalam gereja. Tapi tapi untuk kita berbuat baik ini, kebaikan ini tidak akan pernah bisa kita tidak akan pernah melakukan kebaikan sesuai dengan apa yang menjadi hati Tuhan kalau kita nggak dibentuk. Karena pada waktu kita lahir, lingkungan yang ada, ini kita sudah membawa benih dosa. Saudara boleh lihatlah kebaikan orang-orang yang melakukan kebaikan di luar sana. Selalu ada namanya motivasi terselubung. Selalu tidak ada namanya ketulusan. Nah, karena kalau kita lihat ya di Galatia 6 ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Bahkan pun, kalau kita tidak dibentuk dan dicetak oleh firman Tuhan, maka kita akan pasti menjadi jemu. Kita lihat aja. Saya sering dengar katakan, bahkan saya sendiri bilang gini, kok orang itu sudah dikasihani tapi kok tetap aja seperti itu. Nah, saya bersyukur adalah beberapa waktu tahun yang lalu saya dibina oleh namanya almarhum Jeffrey Pesik. Teman-teman saya semuanya sudah enggak usah, Coach Jeff, singkirin aja Erwin. Kenapa? Coach Jeff ini almarhum saya ini membina saya, dari saya bertobat, nakal lagi, bertobat nakal lagi. Lama-lama juga bosan. Kan pasti gitu. Bahkan orang-orang pada waktu dia bilang gini, sudah Coach Jeff enggak usah ngurus Erwin, kita yang tanggung dosanya. Sampai istilah kata bilang gitu. Tapi saya tahu bahwa almarhum saya ini sudah dibentuk oleh pembentukan Tuhan. Maka dia bilang, Erwin menjadi urusan saya. Kalau misalnya saat itu Tuhan tidak menaruh hati Bapak kepada almarhum mentor saya, mungkin saya sudah nggak ada di sini. Mungkin saya nggak tahu terhilang kemana. Tapi karena itu Tuhan sudah menaruh hati Bapak kepada almarhum mentor saya. Maka dia dengan sabar sehingga akhirnya waktu Tuhan bagi saya untuk saya kembali kepada Tuhan. Nah, sekarang pertanyaan gini, apa itu gereja? Kita buka. Ini dulu dah. Apa itu gereja? Gereja adalah sekumpulan orang-orang yang dipanggil sebagai tentara, yang dipanggil keluar dari kegelapan dan dibawa masuk kepada terang yang ajaib. Bukankah kita semua dulu berasal dari kegelapan? Bukankah kita semuanya waktu belum mengenal Tuhan, kita membawa hal-hal dari kegelapan? Nah, kemudian waktu kita dari kegelapan kita dibawa masuk kepada terang yang ajaib. Maka orang-orang yang dipanggil ini harus punya
mental sebagai tentara. Artinya sebagai tentara apa? Nggak peduli enak, enggak enak, saudara memberitakan Tuhan. Nggak peduli enak, enggak enak, saudara harus menanggalkan daging saudara. Nah, ada hal yang kadang-kadang yang enggak enak itu seperti ini. Kita berbuat baik, kita disakiti, tapi kita harus berbuat baik. Bukankah itu sebuah mental sebagai tentara? Untuk kita mendisiplin diri kita. Yang kedua, Dewan Kota, senator, orang-orang yang terpandang di suatu kota, yang dipilih dan memilih hak untuk menyuarakan pendapat, serta menentukan kebijakan suatu bangsa dan kota. Kalau kita melihat di zaman-zaman jemaat mula-mula, gereja yang ada enggak seperti sekarang. Gereja itu seperti sebuah dewan. Maksudnya gini, ketika seseorang mengalami masalah, nah permasalahan yang ada ini dibawa kepada gereja. Lewat orang-orang yang dipilih dalam sebuah gereja, dia akan berdoa kepada Tuhan. Waktu orang-orang ini mendapatkan suara Tuhan dan dinyatakan kepada orang yang punya masalah, dari situlah kemenangan terjadi. Kita melihat hal-hal yang ajaib itu terjadi di zaman jemaat mula-mula. Nah, contoh kalau sekarang, berdoa untuk orang sakit sembuh, wah dianggap mujizat yang luar biasa. Padahal di zaman dulu kalau kita lihat, murid-murid Tuhan Yesus, pada waktu ada di Gerbang Indah, di Serambi Salomo, dia cuma pada waktu orang lumpuh yang sudah lumpuh, pada waktu dia minta uang, dia cuma bilang, emas dan perak enggak ada padaku. Tetapi demi nama Yesus, berdiri dan berjalanlah. Itu berjalan. Dan banyak lagi mujizat-mujizat yang lain. Itu sudah dianggap hal-hal yang biasa. Kenapa sekarang kok waktu berdoa orang sakit sembuh dianggap mujizat yang luar biasa? Karena gereja sudah kehilangan kekuatannya seperti di zaman dulu. Nah, karena itu tugas orang-orang yang punya pengaruh ilahi untuk membawa kembali gereja ini berfungsi sesuai dengan rancangan Tuhan. Oke, coba kita buka di dalam Matius 16 ayat 18. Inilah sebenarnya apa yang menjadi rancangan Tuhan buat gereja Tuhan. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Maut tidak hanya berbicara tentang kematian secara jasmani. Ada maut finansial, ada maut sakit penyakit, ada maut kegalauan, ada maut kegelisahan. Ini juga namanya jenis-jenis maut yang ada dalam dunia ini. Nah, waktu Tuhan mendirikan berkata kepada Petrus, kepada engkau adalah Petrus di atas batu karang ini aku mendirikan jemaatku dan alam maut tidak menguasainya. Tidak ada maut yang bisa berkuasa atas kehidupan kita. Kehidupan kita pasti akan selalu namanya berkemenangan dalam segala hal. Nah, pertanyaan gini, kenapa Tuhan bisa berkata kepada Petrus? Dan kita tahu ceritanya kan. Waktu Tuhan Yesus tanya, menurut kamu siapakah aku ini? Dan hanya satu jawaban yang benar, yaitu Petrus. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Coba kita buka di Matius 16 ayat 17. Saya bacain, kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan siapa di sini? Bapakku di surga. Artinya gini, kebenaran selalu datang dari atas. Kebenaran selalu datang dari surga. Kebenaran tidak pernah datang dari bumi. Tidak oleh pendapat manusia, tidak oleh suara manusia, tidak ada oleh suara dunia, tapi oleh suara Tuhan sendiri. Suara dunia itu apa? Intimidasi apa? Kesusahan. Nah, suara dunia itu apa? Oh, habis gini ekonomi akan susah dan lain sebagainya. Sakit penyakit muncul di mana-mana. Tapi kebenaran berkata, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberikan kekuatan padaku. Artinya saudara harus tangkap setiap suara kebenaran ini untuk benar-benar kita bisa hidup sesuai rancangan Tuhan. Loh, masalahnya faktanya itu seperti ini. Ini cuma sebuah fakta dunia. Ini bukan kebenaran. Nah, kalau Tuhan sudah bicara, kamu sembuh, maka itu harus terjadi kesembuhan. Nah, itu yang makanya kalau pada waktu itu hanya Petrus yang bisa menyatakan kebenaran bahwa Yesus adalah Mesias. Kenapa? Karena suara itu datang dari surga, bukan dari dirinya Petrus sendiri. Yang pada waktu itu namanya Simon, sebelum diganti menjadi Petrus. Oke, nah kemudian gini, bagaimana kita bisa memberi dampak bagi gereja? Kan pertanyaan gini, kita harus memimpin untuk kita memberi dampak bagi gereja ini. Di mana tempat untuk kita bisa memberi dampak di gereja? Di KK.
Nggak ada cara lain untuk kita bisa memberi dampak selain di KK. Nah, di dalam KK ini kita akan bisa benar-benar dibangun dalam pengenalan Tuhan lewat sebuah materi KK. Karena kita ngerti bahwa saya kadang-kadang suka lucu juga dan saya nggak setuju dengan pertanyaan gini. Oh, saya bisa bertumbuh sendiri di rumah, kan saya bisa berdoa. Saya ada online. Kan saya bisa dengar firman di rumah. Ini pernyataan saya. Tidak ada orang yang bertumbuh sendiri tanpa ada suatu komunitas rohani. Percaya saya, tidak akan pernah bisa. Saudara bisa terbangun dengan kehidupan sendiri. Nah, karena itu untuk KK ini kita bisa menjadi wadah dalam kita bertumbuh. Maka kita harus punya sikap hati yang siap terbuka dan dikoreksi. Ada orang yang bilang gini, kita nggak diayomi. Nah, pengayoman itu lewat mana? Lewat setiap materi firman yang dibagikan. Karena setiap GKK, gembala dan apapun juga punya namanya sebuah keterbatasan waktu. Dan di materi KK ini kita dibentuk untuk kita masuk dalam sebuah namanya standar ilahi. Seperti kalau kita lihat timbangan ya sebelum dipakai, itu kan ada namanya ditera. Nah, hidup kita ini namanya sudah tercemar oleh karena dosa dan sebagainya. Ada banyak penilaian-penilaian yang salah, ada banyak pemahaman-pemahaman yang salah di dalam kehidupan kita sebelum kita dibangun oleh firman. Karena itu di dalam KK, materi KK ini membawa kita masuk namanya standar ilahi. Nah, contoh saya kasih gini aja. Kalau kita kenapa kita harus masuk dalam sebuah standar ilahi? Saya mau tahu, keinginan menjadi kaya itu boleh enggak? Angkat tangan yang boleh. Oke. Coba Pastor Helen Boy, bukain di berapa itu? 1 Timotius 6 ya, kita ayat 9. Keinginan menjadi kaya dan menjadi kaya ini dua hal yang berbeda. 1 Timotius 6 ayat 9. Ya. 1 Timotius 6 ayat 9 beginilah firman Tuhan. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Nah, kalau saudara tidak ada materi KK, selama ini saudara hanya menganggap keinginan menjadi kaya itu sah-sah saja. Tapi makanya tadi saya bilang, keinginan menjadi kaya dan menjadi kaya itu dua hal yang berbeda. Coba sekarang Amsal 10 ayat 22. Paulus Herlimboy ya. Soalnya senang suaranya enak soalnya. Amsal 10 ayat 22. Sebelum Wahyu itu pokoknya Amsal. 22. Amsal 10 ayat 22 beginilah firman Tuhan. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Amin. Pertanyaannya kalau kita tidak dalam KK, dalam firman Tuhan, kita menganggap hal itu sah-sah saja. Makanya orang-orang di luar sana kalau kalian menjadi kaya selalu menggunakan cara-cara yang bagi saya tidak benar. Selalu ada namanya korupsi, kebohongan dan lain sebagainya lah. Nah, maksudnya bagaimana? Dua hal yang berbeda. Saudara ngikutin aja kehendak Tuhan. Tapi pada waktu saudara mengikuti kehendak Tuhan, ada suara Tuhan datang, maka saudara akan dipercayakan hal-hal yang dahsyat kalau memang itu menjadi panggilan bagian saudara. Nah, kita melihat kalau kita tidak dalam KK, tidak diberikan materi ini, ada banyak pemahaman-pemahaman yang salah dalam hidup kita. Diayomi itu kan harus begini, ditelepon, gimana kabarmu, ya kan? Oh kamu punya permasalahan apa, saya doakan dan sebagainya. Bisa jadi. Tapi itu tidak akan kekal kemenangannya. Tapi waktu saudara menangkap dari materi KK ini, oh firman Tuhan bilang gini, berarti saya harus masuk dalam standar ilahi. Maka kemenangan itu menjadi kekal. Waktu saudara menangkap hal-hal yang baru,
maka saudara selaras dengan itu. Maka saudara akan alami kemenangan. Nah, di samping itu memang kakak adanya fellowship, ada yang lain untuk menjadi sebuah kesatuan hati. Nah, itu kan kita harus tahu materi kakak. Makanya kita tahu, untuk pemahaman firman diberikan di dalam kakak. Tetapi untuk sebuah prinsip kebenaran tercetak dalam hidup setiap kita, itu adalah secara pribadi. Nah, karena itu kita lihat bagaimana untuk kehidupan ilahi dalam prinsip firman Tuhan ini terbangun dalam hidup kita. Yang pertama, kita harus memiliki sikap hati yang terbuka terhadap arahan dari Roh Kudus, tanda yang baik. Ada orang yang bertanya gini, saya nggak bisa dengar suara Tuhan. Saya nggak tahu firman apa yang Tuhan sedang nyatakan sama kita. Kenapa kita nggak bisa dengar suara Tuhan? Kenapa kita tidak bisa menangkap setiap arahan dari Roh Kudus? Karena waktu Tuhan memberikan firman, kita bertentangan. Contoh, kita lagi jengkel sama orang. Anggaplah ya, waktu keluar, ya toh, semua disalami, kok Tudi nggak nyalami saya. Dia lihat saya jengkel sama dia. Ya jengkel, ya toh, sakit hati. Tuhan bilang gini, ampunilah seorang lain. Loh, kok enak ampuni? Dia gembala, dia harusnya lihat saya. Berarti ini kan saya tidak sepakat dengan firman. Kan gitu. Nah, ada banyak hal-hal yang Tuhan bilang gini. Oke, biasanya kalau kita punya permasalahan, anggaplah kita punya permasalahan keuangan. Oh, saya harus cari kerja ini dan lain sebagainya. Tapi waktu itu Tuhan bilang, diamlah. Nah, kita tanya, kalau diam aja mana bisa? Saya bicara tentang suara Tuhan ya, saya tidak bicara kalau hal-hal yang umum ya. Kalau orang malas saya tidak bicara, tapi saya bicara ini tentang sebuah suara Tuhan yang datang atas kita. Nah, waktu dikatakan diam. Nah, saudara mulai cari-cari. Nah, boleh, tapi kekuatan itu kekuatan kita akan namanya mentok. Nah, waktu kita tangkap suara Tuhan ini, maka kita bisa benar-benar tahu. Tapi kenapa kita tidak bisa kita tidak bisa menangkap suara Tuhan. Karena sikap hati kita sudah bertentangan dengan arahan Tuhan. Bedakan tentang prinsip firman dengan pengalaman. Saya kasih contoh. Bahasa roh itu membangun diri sendiri. Itu pengalaman atau firman. Pengalaman atau prinsip Tuhan, prinsip firman. Bahasa roh membangun diri kita sendiri. Itu prinsip. Tapi waktu gini, untuk kamu bisa bahasa roh, waktu kamu ditumpangi taman, kamu merinding-merinding, gemeter-gemeter, itu pengalaman. Karena merinding bukan hanya di gereja, di kuburan juga merinding orang. Kan gitu. Nah, jadi banyak orang bilang gini, untuk mengalami ini kita harus bahasa roh dulu. Untuk mengalami ini, maka kita harus berdoa, berpuasa dulu. Nah, saya kasih contoh, ada suatu keluarga, dia mengalami permasalahan. Ada suara Tuhan datang atas dia. Berpuasa 1 bulan. Dan deklarasi firman. Orang ini deklarasi firman. Orang ini berdoa. Selama sebulan keluarga ini dan mengalami pemulihan. Tapi kemudian ada satu keluarga lagi mengalami masalah. Dulu keluarga si A. Waktu berpuasa sebulan dan mendeklarasi firman, dia mengalami pemulihan. Dia ikut terus kemudian. Sebulan tidak mengalami. 40 hari tidak ngalami, sampai setahun kurus kering tidak ngalami. Kenapa? Tidak ada suara Tuhan yang datang atas dia. Makanya sekarang gini, kalau kita lihat kemenangan bangsa Israel waktu dipimpin Yosua, tembok Yeriko itu roboh, itu dikelilingi 7 hari. Tapi kita harus lihat prinsip firmannya adalah suara Tuhan itu datang atas Yosua. Nah, ada orang-orang yang ngalami, kalau gitu ini misalnya tanah ini sengketa, kita menang apa? Kelilingi itu 7 hari. Sampai setahun bagi saya juga mungkin belum tentu. Kenapa? Tidak ada suara Tuhan yang datang. Prinsipnya adalah suara Tuhan. Nah, aplikasinya pengalamannya adalah mungkin ngelilingi. Makanya kalau kita ngalami masalah, tangkap dulu apa suara Tuhan yang datang atas kita. Itu perbedaan prinsip firman dengan pengalaman. Karena kalau seseorang tidak dibangun dari prinsip firman, apalagi dalam hal profetik, itu sangat berbahaya. Itu bisa kita kira suara Tuhan, padahal itu bukan suara Tuhan, suara hantu mungkin. Nah, di Surabaya ada banyak terjadi perselingkuhan ngomong suara Tuhan, pasangan masa muda, pasangan anulah. Ya, saudara kalau yang tahu tentang berita Surabaya itu ngeri. Makanya kita harus dibangun dengan prinsip firman, bukan pengalaman. Pengalaman hanya menjadi sebuah dukungan.
Yang kedua, bagaimana kehidupan ilahi firman bisa terbangun secara kuat dalam hidup kita. Adanya proses pembentukan ulang dengan tangan Tuhan. Ini namanya fase padang gurun. Kalau kita baru bertobat, waduh, kasih mula-mula kita seperti bayi. Doa minta apa saja dikasih. Ya kan? Nah yang kedua, ini namanya fase padang gurun, fase penentuan ini. Kita buka di Yesaya 43 ayat 7. Ini kan dikatakan gini, semua orang yang disebutkan dengan namaku yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan juga kejadikan. Kalau saudara lihat di bahasa Inggrisnya everyone, berarti setiap pribadi itu dibentuk dan dijadikan ulang oleh tangan Tuhan. Nah, kenapa Efesus 2 ayat 10? Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus. Kita harus diciptakan ulang dalam Kristus Yesus lewat setiap firman. Untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kenapa sih kita harus melewati namanya fase padang gurun? Kenapa sih kita harus lewat proses pembentukan tangan Tuhan? Bangsa Israel pertama ditebus, keluar dari Mesir, enak. Semua itu emas dikasih, semua Laut Merah dibelah dan lain sebagainya. Tapi waktu di padang gurun, tidak semua berhasil masuk dalam tanah janji. Karena ada namanya karakter Mesir, ada namanya karakter dosa yang sudah tercetak dalam hidup manusia. Makanya harus namanya proses pembentukan padang gurun. Nah, kenapa? Karena dosa yang ada ini telah menjadi karakter dalam hidup kita. Kita contoh, adanya pengakuan, adanya kesombongan, ada emosi yang tidak terkendali, ada kekhawatiran, ketakutan yang berlebihan, asumsi. Kita bisa lihat, bahkan ini menyelinap di dalam hal rohani. Saya kasih contoh, saya buka-bukaan contoh dalam kakak. Kakak kita harus yang terbaik. Padahal kakak ini kan kita harus di dalam kakak ini kita hanya membawa orang untuk dia bisa menggenapi destiny-nya. Kalau kakak ini jago, saya akan berbuat bagaimana lebih hebat. Itu kan pengakuan. Contoh, orang misalnya waktu berdoa bernubuat, saya juga bisa. Bukankah itu pengakuan? Waktu ini orang Basaro, dia belum tahu saya. Kan seperti itu. Saya jujur, awal-awal waktu Tuhan bawa saya profetik, saya mulai ngerti. Ada kesombongan dalam diri saya. Waktu di gereja istri saya cuma mandangin belum level. Terus terang waktu itu. Tapi saya bersyukur punya seorang mentor yang peka. Terus almarhum mentor saya itu Jeffrey Preston telepon, "Min, kamu di mana?" "Di Bangkalanku." "Oke, bisa ke Surabaya?" "Bisa aku." Waktu itu saya ke Surabaya diajak makan. Saya senang caranya dia menegur. Dia tidak bilang kamu ini tidak boleh gini dan boleh gini. Dia cuma ngomong. The Kansas City Prophet. Orang-orang yang bergerak dalam profetik. Itu bernubuatnya bukan cuma ngomong kamu diberkati. Tapi dia akan ngomong jam 9 pagi besok akan datang orang kasih kamu cek dan segini-segini. Oh hebat kok, iya. Tapi itu hampir jatuh. Karena apa kok? Karena kesombongan. Dari situ tahu, saya tahu ini saya ini. Saya bilang oke kok, aku salah minta maaf ya. Berhati-hatilah dalam kalau kamu tahu tentang profetik. Kamu masuk dalam pelayanan, kesombongan itu akan menghancurkan kamu. Tapi artinya gini, benih dosa itu sudah ada dalam diri kita. Kita berpikir bahwa rendah diri itu baik. Rendah diri itu juga sombong. Kenapa? Karena kita tidak mempercayai apa yang Tuhan sudah ciptakan. Nah, ada banyak hal. Saudara akan bisa tahu sendiri. Kenapa benih dosa yang dalam diri kita itu apa? Karena itu perlu namanya proses pembentukan ulang. Di dalam namanya sebuah proses pembentukan ulang. Akan ada namanya mungkin asumsi tercipta di sana. Kita mengalami fase seperti itu. Kita mengalami fase seperti Yohanes di Pulau Patmos. Apa maksudnya Yohanes di Pulau Patmos? Yohanes dengan siapa di Pulau Patmos? Dia sendiri. Bahkan pada waktu kita dibentuk ulang, di fase itu, kita akan merasa seakan-akan kita sendiri. Seakan-akan tidak ada yang peduli kita. Apa yang kita buat salah. Penilaian-penilaian orang itu tentang kita negatif semuanya. Dan di fase itu sebenarnya Tuhan sedang membongkar apa yang menjadi benih dosa kita. Apakah kita punya asumsi yang berlebihan? Apakah kita benar-benar merasa tidak dikasihi? Tujuannya ada apa? Untuk kita memegang setiap firman itu tidak menjadi alternatif tapi menjadi satu-satunya fondasi dalam hidup kita. Nah, apa tujuan Tuhan membentuk ulang di dalam kita merasa perasaan-perasaan negatif, semua emosi negatif dalam hidup kita itu dikeluarkan. Untuk kita pada akhirnya,
untuk kita tahu bahwa penilaian kita bukan berdasarkan dari apa yang orang katakan. Penilaian kita bukan dari apa yang dunia katakan tentang kita. Tapi untuk membentuk sebuah jati diri kita yang baru. Yaitu sebuah jati diri di dalam Kristus. Artinya apa? Aku tahu aku hidup oleh karena firman. Sama seperti Yesus dicobai di padang gurun kan bilang gini. Kalau kamu anak Allah, ubahlah batu-batu menjadi roti. Tapi apa kata Tuhan? Manusia tidak hidup dari roti saja. Tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Artinya kalau Tuhan bilang kita sembuh, maka kita sembuh. Kalau Tuhan bilang kita pulih, kita pulih. Enggak peduli dunia mau ngomong apa. Tapi benar-benar kita akan mengalami sebuah perbedaan. Tapi kalau kita tidak mengalami namanya fase padang gurun, fase pembentukan ulang. Tidak akan pernah bisa dibentuk sebuah jati diri kita yang baru. Nah, dari jati diri kita yang baru ini, maka kita akan benar-benar tahu bahwa pembentukan ulang dengan tangan Tuhan ini akan membawa kita masuk dalam sebuah namanya kemerdekaan. Nah, sekarang kita ngelihat ya. Kenapa kita ini? Lewat proses pembentukan dengan tangan Tuhan. Maka hidup kita ini akan membawa radiasi ilahi. Karena di dalam fase pembentukan dengan tangan Tuhan. Ini semua namanya benih dosa, karakter dosa akan mulai benar-benar dioperasi dan dirontokkan. Setiap kedagingan, keinginan kemanusiaan kita. Sehingga yang ada dalam diri kita hanyalah keinginan Tuhan. Kalau mau jujur, setiap kita ya, terus terang ya, dalam GKK, enak di rumah, mau tidur juga bisa enak. Saya bisa main badminton dan lain sebagainya, bebas juga, ya kan. Tapi tahu itu keinginan saya, itu bukan keinginan Tuhan. Nah, saya ini tipe orang yang cuek. Misalnya contoh, saya harus misalnya orang enggak datang gereja. Bukan tipe saya yang harus ngomong, hei kemana kamu ya apa, ini terus terang ini bukan Erwin. Tapi waktu Tuhan membentuk ulang saya harus dengan kesabaran. Ya toh, saya mulai harus ketawa, saya harus mulai tanya dan lain sebagainya. Ya kan. Nah, ini Tuhan membentuk ulang dalam saya. Kalau saya pikir ngapain, yang penting kan saya sudah berdoa, saya sudah saat itu masa butuh yang lain. Ya kan. Lah, bahkan di hari-hari tertentu. Saya ini semua, ya Gaby tahu lah, saya suka badminton. Waktu hari Selasa ada ini, ya sudah, saya relakan lah. Ya kan. Nah, kalau tentang gereja, ya kan. Kalau tentang diri ya, orang yang lain, dia minta bantuan, ya enggak saya kasih pribadi dia. Ya toh. Nah, tapi artinya gini, saudara akan benar-benar dikondisikan dari sifat saudara seperti apa, dibuat masuk dalam standar ilahi. Saudara orang yang misalnya ini, orang yang biasanya perfeksionis, saudara akan dibuat bagaimana saudara fleksibel. Tapi orang yang perfeksionis, orang yang fleksibel akan dibuat untuk mendisiplin. Nggak enak, memang nggak enak. Nah makanya kalau saya bisa tahu dari kata-katanya, aku ya begini. Ya bagi saya belum bisa menjadi dampak bagi gereja. Tapi saya tahu ini tidak terjadi secara langsung. Cukup lama hal-hal ini pasti terjadi karena itu sudah menjadi karakter. Itu yang kedua. Jadi kalau namanya fase dalam padang gurun, berhati-hatilah di sana. Karena itu fase yang menentukan apakah kita mau masuk tanah janji atau enggak. Saran saya adalah terus masuk dan jangan pernah menyerah di sana. Nah waktu asumsi ini timbul, mulai lihat. Ini yang berbicara benih Tuhan atau benih dosa. Kalau di sana ada namanya benih dosa, deklarasikan, hancurkan, patahkan tentang hal itu. Merasa sendiri, kan ada Tuhan. Nah itu fase-fase itu kan kita alami. Mulai pada waktu kita ngalami, apakah ini benar-benar fase padang gurun. Waktu kita di sana, kita lulus. Maka ada sebuah tanah janji yang akan kita alami. Goshen menjadi porsi dan bagian kita. Yang ketiga, deklarasi dan perkataan firman. Nah, firman yang datang atas kita. Mulai kita doakan untuk kita perkatakan sampai roh kita berkobar-kobar. Waktu kita menangkap sebuah firman, kita hanya tidak bisa menangkap, oh ini suara Tuhan. Tapi kita harus deklarasikan supaya ini masuk sampai alam bawah sadar kita. Sampai masuk alam bawah sadar kita, ini akan terbangun. Saya kasih contoh, kita difitnah. Kita dikata-katain yang jelek. Dalam waktu kita baca firman, ada firman kayak loncat gitu ya. Kita langsung kerasa gitu. Diamlah dan ketahui bahwa akulah Allah. Aku ditinggal di antara bangsa-bangsa, ditinggal di bumi. Itu langsung kita perkatakan. Diamlah dan ketahuilah. Aku tahu aku akan menjadi sekarang aku diam dan aku mengetahui bahwa
Akulah Tuhan adalah Allah. Maka Tuhan ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Termasuk Tuhan akan ditinggikan lewat hidupku. Kita tangkap. Nah, pertanyaan gini, kalau kita deklarasikan firman itu kita tidak bisa berkobar gimana? Nah, ini menjadi satu pengalaman buat saya. Saya akan bahasa roh. Saya bahasa roh terus. Nah, di dalam bahasa roh ini ada sebuah namanya kata kunci. Contoh, kata kuncinya diam. Saya akan taruh di pikiran saya sambil saya bahasa roh, saya katakan diam. Koraba sandara bara. Nah, ada sebuah kata-kata yang lain yang Tuhan taruh dalam pikiran kita. Aku akan diam dan aku akan hanya membangun hidupku dari prinsip firman, maka benar-benar Tuhan akan menyatakan dirinya lewat hidupku. Mulai saya bahasa roh lagi. Nah, terus ada kata-kata, lewat aku membangun prinsip firman dalam hidupku, dan aku akan diam dan aku tidak bereaksi apa-apa. Akan ada sebuah respon ilahi dalam hidupku, maka Tuhan akan ditinggikan di antara bangsa-bangsa. Ya. Jadi seperti itu. Nah, ini adalah satu pengalaman Tuhan berikan, sehingga dari pengalaman itu, waktu saya berbahasa roh ini, maka ada kemerdekaan dalam diri kita. Tapi pertanyaannya gini, permasalahan gini, temukan apa menjadi sebuah pola dalam hidup saudara. Maksudnya gini, mungkin saudara perlu merenungkan firman, mungkin saudara perlu dengar lagu shocking, mungkin saudara dalam pujian penyembahan, temukan sendiri. Tapi deklarasi firman ini adalah sesuatu yang prinsip firman. Karena Amsal 18 ayat 21, hidup dan mati orang dikuasai oleh lidah. Artinya kalau hidup kita dikuasai oleh lidah, apa yang kita gemakan? Waktu kita mendeklarasi firman, maka kita akan mendapatkan buah dari firman itu sendiri. Nah, itu prinsip firman. Tetapi tentang saudara berbahasa roh, saudara sokin dan lain sebagainya, ini hanya sebuah pengalaman dukungan dalam hidup kita. Nah, waktu kita deklarasi firman, nah 3 hal ini, waktu kita punya sikap hati yang terbuka untuk kita menangkap setiap kebenaran firman. Yang kedua, kita masuk dalam proses pembentukan, fase padang gurun, dan kita mendeklarasi firman. Maka prinsip firman yang akan mulai tercetak atas hidup kita. Nah, prinsip firman yang tercetak atas hidup kita akan menjadi sebuah radiasi ilahi. Makanya kita lihat bayangan daripada Petrus atau Paulus itu dapat menyembuhkan orang. Bayangan Paulus itu menyembuhkan orang. Kenapa? Karena Paulus telah dibangun di atas prinsip kebenaran firman. Dari Paulus dibangun dari prinsip firman, maka ada sebuah radiasi atas hidupnya. Sehingga orang yang bertemu dengan dia selalu mengalami sukacita kemenangan. Bagi saya, waktu kita dibangun dengan prinsip firman, maka apapun permasalahan akan dapat kita atasi dan kita pasti mengalami kemenangan dan kita menjadi sebuah dampak bagi gereja ini. Dan Tuhan akan bergerak melalui gereja ini untuk benar-benar nama Tuhan ditinggikan. Pertanyaannya gini, hal apa yang perlu ada dalam diri kita di dalam membangun firman Tuhan? Ada 2 hal. Yang pertama ketekunan, yang kedua kekonsistenan. Tekun itu tidak hanya terjadi sekali. Tekun itu terjadi dalam berkali-kali kita ulang sampai menjadi sebuah kebiasaan. Saya ini main badminton gara-gara Kotudi. Karena waktu saya serve, saya di semester terus di sini, ya kan? Di semester terus di sini, saya flick gini di semester terus. Saya bilang, aduh gimana caranya? Terus saya belajar. Cara saya belajar tidak terjadi sekali. Tidak bisa, gagal, jengkel juga. Kok gini tidak bisa-bisa. Tapi karena motivasi saya Kotudi, ya saya belajar terus sampai akhirnya ya bisa kan seperti itu. Nah, ya saya tanya sekarang dengan Pastor Helen Boy, itu, apakah belajar buku langsung terjadi, langsung bentuk? Tidak. Waktu kita membangun hidup kita dari firman, mungkin ada hal-hal yang membuat kok ini kayak gini terus kok saya jatuh terus bangkit lagi, jatuh bangkit lagi, sampai namanya tercipta suatu kebiasaan yang baru, yaitu kebiasaan firman. Nah, cirinya, bagaimana kita tahu firman itu terbangun atas kita? Waktu permasalahan datang, biasanya apa yang kita lakukan, ketakutan, kekhawatiran dan lain sebagainya, tiba-tiba kita bisa tidak takut. Tiba-tiba kita bisa deklarasi firman. Ini akan terbentuk dalam alam bawah sadar kita. Dan kedua, waktu kita tidur atau kita lagi melakukan segala sesuatu yang santai, apa yang terngiang di dalam alam bawah sadar kita? Apakah firman itu menjadi sesuatu yang sudah terngiang dalam alam bawah sadar kita? Atau hal yang lain yang kita terngiang dalam alam bawah sadar kita?
Itu adalah ciri waktu kita sudah terbangun atas firman. Nah, waktu firman sudah terbangun atas kita tahu ciri yang terbangun di atas kita sedang menggenapi ayat yang berkata 1 Korintus 15 ayat 54 sampai 55. Apa bunyinya? Ya, saya minta tolong Gaby lah. Saya biasanya kan disuruh-suruh terus. Sekarang saya nyuruh dia ya. Iya. 1 Korintus 15 setelah Matius. Satu Korintus 15 ayat 54 sampai 55. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati. Maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Apa yang dapat binasa mengenakan tidak dapat binasa? Ya itu firman kan. Firman itu kekal yang tidak dapat binasa. Waktu kita terbangun hidup kita dari firman, maka tidak ada permasalahan yang tidak dapat kita atasi. Mau sakit, penyakit dan segala sesuatu, kita sudah mengalahkan maut itu. Iblis mau berusaha coba-coba mengganggu kita, mendistrak hidup kita, itu tidak akan bisa. Sehingga waktu gereja ini, setiap orang terbangun dari prinsip firman, maka kita sedang membawa dampak buat gereja ini. Untuk gereja ini berfungsi kembali sesuai rancangan Tuhan. Sehingga masa depan suatu bangsa, masa depan suatu kota, kita yang menentukan lewat setiap suara Tuhan. Permasalahan terjadi, kita suarakan suara Tuhan, maka hal itu akan terjadi untuk kita alami kemenangan. Dari hal itu, kita akan bisa melihat gereja Tuhan akan kembali berfungsi sesuai dengan rancangan Tuhan yang memang Tuhan tetapkan pada mulanya sebelum dosa masuk. Oke, khotbah saya selesai, tapi pesan saya adalah mari bangun hidup kita di atas dasar prinsip firman. Kalau saudara kita setuju untuk tidak menjadi setuju ya. Kalau saudara tidak setuju ya, itu hak saudara. Tapi saya hanya menyampaikan, menyuarakan apa yang Tuhan taruh dalam hati saya. Untuk benar-benar, waktu kita bangun untuk prinsip firman ini menjadi bagian kita. Apapun yang menjadi janji Tuhan, tergenapi lewat hidup kita. Saya undang pemain musik. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu atas setiap kami Tuhan. Penebusanmu atas setiap kami untuk membawa kami masuk dalam sebuah real Tuhan. Kalau hidup kami selamanya tercetak oleh dunia, hidup kami tercetak oleh namanya sebuah pola dunia, cara pikir kami, mindset kami, dari hal-hal yang apa yang dunia telah cetak atas hidup kami. Tapi saat ini kami merelakan hati kami, hidup kami, untuk kami tercetak lewat prinsip firman Tuhan. Masa Tuhan telah tiba buat setiap kami Tuhan. Kalau masa-masa yang lampau kami mengalami tangisan air mata, kami mengalami sebuah kesedihan. Tapi lewat setiap kebenaran firman bahwa segala perkara dapat kami tanggung memberikan kekuatan yang baru bagi kami. Maka ada sebuah real Tuhan yang ada buat setiap kami Tuhan. Sehingga membawa kami untuk kami mengalami kemenangan demi kemenangan Tuhan. Sehingga gereja ini akan berdampak. Gereja ini akan benar-benar mengalami sebuah sukacita besar. Dan inilah yang Tuhan sedang nyatakan buat gereja ini. Akan terjadi sebuah ledakan yang baru. Ledakan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Karena Tuhan sedang membawa sebuah masa perubahan buat gereja ini. Buat orang-orang di tempat ini. Karena itu aku menyatakan setiap kegalauan, setiap apapun, sukacita, kesedihan. Bahkan orang-orang yang mengalami sakit, penyakit, mengalami permasalahan finansial. Aku menyatakan oleh firman Tuhan berhenti saat ini. Karena Tuhan sedang mengalami pemulihan. Kalau tahun-tahun yang lampau kami mengalami untuk kehidupan dari tahun-tahun kami dimakan habis oleh belalang pelahap. Belalang pindahan, belalang pelompat, dan belalang pengerik. Tapi saat ini di dalam tahun-tahun kesusahan ini, Tuhan sedang membawa kami untuk lewat firman ini. Kami akan masuk di dalam sebuah real Tuhan. Realita yang penuh sukacita, realita penuh damai sejahtera. Sehingga kami akan menjadi tertawa. Dan gereja ini akan menjadi jawaban. Gereja ini menjadi teladan buat kota Sumbawa. Di mana kami berada, maka kota Sumbawa harus terjadi kemakmuran. Di mana gereja ini ada dan kami berada, maka kota Sumbawa ini akan mengalami sebuah sukacita besar. Pemerintahan yang adil, pemerintahan yang benar suci terjadi buat gereja ini. Dan terjadi buat pemerintahan dalam kota Sumbawa. Tidak ada lagi gagal panen, tidak ada lagi kesusahan.
tapi yang ada oleh karena keberadaan kami. Tempat ini dan kota ini menjadi subur. Dan masa depan buat Sumbawa adalah masa depan yang luar biasa. Kami nyatakan terjadi, dan kalau ada orang yang sakit di tempat ini, kami tahu waktu kami menyatakannya oleh firman ini, pulang menjadi sembuh oleh darah Yesus. Karena darah Yesus telah menyembuhkan, membawa kesembuhan buat orang-orang yang sakit. Terjadi di dalam nama Yesus. Dan kami alaskan setiap doa-doa kami hanya di dalam nama, satu nama, Yesus Kristus Tuhan. Amin. melakukan perjamuan kudus, saya mau tanya, apakah ada Bapak Ibu Saudara yang belum menerima hosti dan anggur? Tolong angkat tangan supaya dilayani. Ada yang belum menerima? Semua sudah ya, mari kita berdiri. Pada malam sebelum Yesus naik ke sorga, Ia berkumpul dengan murid-muridnya. Dan Tuhan Yesus memandang murid-muridnya. Yesus tahu bahwa ada keterbatasan di dalam murid-muridnya. Sekalipun Ia sudah bersama-sama dengan muridnya selama 3,5 tahun. Yaitu keterbatasan tubuh.
keterbatasan murid-muridnya untuk menangkap firman Tuhan, ketidakmengertian mereka karena daging yang mereka hidupi, sakit penyakit dan semua kelemahan tubuh yang ada pada murid-muridnya. Kemudian Yesus mengambil roti dan memecah-mecahkannya. Dan Yesus berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan buat kamu. Mari kita angkat hosti tinggi-tinggi di atas kepala kita. Percayakah Bapak Ibu Saudara bahwa hosti yang kita angkat ini adalah tubuh Kristus? Marilah kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian Yesus mengambil anggur. Dan ini adalah simbol daripada darahnya. Darah adalah kehidupan. Yesus tahu bahwa kita harus memilih kehidupan Tuhan. Dan kita tidak dapat hidup dengan kehidupan manusiawi kita. Kemudian dia mengambil anggur dan mengatakan bahwa inilah darahku, darah yang dipersembahkan untuk kamu semua. Percayakah Bapak Ibu Saudara bahwa anggur yang kita angkat tinggi di atas kepala kita ini adalah darah Kristus? Marilah kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian Yesus berkata bahwa ingatlah bahwa ini semua menjadi persekutuan antara aku dengan murid-murid. Dan juga menjadi persekutuan antara kita dengan Tuhan. Tidak ada lagi keterbatasan tubuh. Tidak ada lagi ketidakmengertian. Tidak ada lagi ketidakmampuan untuk melakukan firman Tuhan. Sebab Yesus sudah bersekutu dengan kita secara tubuh. Dan Yesus sudah memberikan hidupnya kepada kita. Untuk kita dapat melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa. Dia sudah memberikan Roh Kudus dalam hidup kita. Sehingga kita dapat mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Dan apa yang harus kita lakukan. Sehingga kita tidak ada lagi batasan. Persekutuan dengan Yesus adalah yang utama di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Kami mengalami kemenangan, kemerdekaan di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih kami mengucap syukur Tuhan. Pagi hari ini kami mau berdoa buat bangsa kami Tuhan. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saudara-saudaraku semua, kita lepaskan berkat untuk bangsa ini. Tuhan, terima kasih untuk kemerdekaan Indonesia yang kami rayakan ke-79 Tuhan. Kami bersyukur untuk bangsa ini Tuhan. Kami percaya Tuhan mau membawa bangsa kami untuk lebih maju lagi. Kami melepaskan shalom turun atas bangsa kami. Damai sejahtera yang daripada-Mu Tuhan. Biar bekerja di bangsa ini. Tuhan berkati pemimpin-pemimpin kami. Bapak Presiden Jokowi yang di akhir masa pemerintahannya Tuhan. Biar terus menjalankan sampai dengan waktunya Tuhan. Penggantian presiden yang baru Tuhan. Kami percaya Tuhan. Semua dalam kendali Tuhan. Kami memberkati juga presiden yang akan datang Tuhan. Yang akan dilantik pada bulan berikutnya. Kami memberkati di dalam nama Yesus. Supaya pemimpin kami menjadi pemimpin yang takut akan Tuhan. Diberkati di dalam segala rancangan-rancangan. Biar semua itu berasal daripada Tuhan. Hikmat yang daripada Tuhan ada atas pemimpin kami Tuhan. Mulai dari yang teratas sampai yang terendah. Terima kasih Bapak, kami bersyukur Tuhan buat hari ini. Juga buat kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar. Biar kami terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Engkau Tuhan. Berkati hamba-Mu Pak Erwin yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Biar Engkau tambah-tambahkan hikmat, marifat yang berasal daripada Tuhan. Sehingga Engkau memakai hidupnya menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur. Juga kami menyerahkan Tuhan untuk persiapan kami anak-anak Rocky nanti sore Tuhan. Untuk merayakan kemerdekaan Indonesia dengan bermain games Tuhan bersama dengan orang tua. Biar Tuhan hadir di dalam acara ini menjadi sesuatu yang berdampak, menjadi sesuatu yang mendatangkan sukacita bagi kami semua Tuhan. Terima kasih, sebentar kami akan memberikan persembahan
umum dan juga persembahan misi. Biarlah persembahan kami boleh dipakai untuk menjangkau banyak jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom warga kerajaan, kembali lagi di Rock News minggu ini. Ibadah Raya Minggu 25 Agustus 2024 akan dilaksanakan di Aula Quick Chicken Zoo Bento. Ibadah akan dimulai jam 8 pagi. Kita akan diberkati melalui hambanya PDM Tony Setiono. Sumbawa berdoa dilaksanakan setiap hari Rabu jam 6 sore di tempat Ibu Linda, Jalan Kerangka Baja. Kami mengundang Bapak, Ibu, Saudara sekalian untuk ikut bergabung bersama ke dalam keluarga kerajaan Allah. Mengenai waktu dan tempat, silahkan menghubungi GKK yang tertera. Bagi yang belum bergabung, mari ikut bergabung. Kita akan mendapat kesatuan hati, tumbuh bersama, dan menangkan jiwa. Doa puasa dilaksanakan setiap hari Sabtu jam 5:30 pagi di tempat Ibu Linda, Jalan Kerangka Baja. Ibadah Rocky minggu ini ditiadakan. Rocky Sumbawa mengadakan lomba Agustusan bagi anak dan orang tua pada hari Minggu 18 Agustus 2024 hari ini jam 3 sore sampai dengan jam 6 sore di Aula Tunas Daud. Diharapkan untuk anak dan orang tua menggunakan kostum nuansa merah dan putih. Mari kita rayakan kemeriahannya. Bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang ingin mengembalikan persembahan melalui transfer, silakan melakukan transfer ke nomor rekening berikut. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe YouTube channel kami, Rock Sumbawa. Dan ikuti kami di sosial media Facebook dan Instagram @rocksumbawa. Demikian Rock News untuk minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Citaku, Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan, Kau sangat terbukti, hatiku bersuka memuji namamu
sukacitaku hanya di dalam-Mu. Iya, terima kasih. Saya ralat sedikit, jangan terkecoh dengan tahunnya di situ ya. Itu tahun editan tadi, editan dari multimedianya, bukan tahun pembuatan videonya tadi. Jadi itu yang terbaru dari misi. Ya, terima kasih, puji Tuhan. Hari ini kita kembali ada tambahan pengumuman. Yang pertama dari panitia. Dari panitia pelaksana perayaan ulang tahun gereja, ada tambahan 1 amplop ya. Mungkin mulai minggu ini sudah diedarkan amplop untuk taburan Bapak Ibu untuk membantu para panitia dalam menyiapkan perayaan ulang tahun gereja kita nanti. Dan yang berikutnya di bawah seperti biasa ada yang sudah disiapkan panitia perayaan, ada beberapa macam menu. Mungkin Bapak Ibu sudah ada yang sudah open PO juga. Kalau masih ada mungkin masih bisa dibawa pulang. Ada berupa nasi empal sama cendol sama apalagi satu ya di Ibu Gebi buat itu soto. Soto Lamongan ya? Iya. Oke. Soto Sumbawa. Oh, soto Sumbawa katanya. Pengen juga nyicipin. Bapak Ibu yang penasaran silakan nanti ambil di bawah. Nah, diambil nanti belakangan sebelum pulang dibawa, dibayar langsung gitu bisa. Ya, itu untuk panitia. Minta tolong panitia nanti yang mengurus bazarnya bisa dibantu. Dan yang berikutnya saya ulangi kembali untuk nanti sore. Perayaan masih dalam 17-an ya. Dilaksanakan perayaan ulang tahun kemerdekaan berupa lomba anak-anak Rocky bersama orang tuanya. Ya, jadi Bapak Ibu yang punya anak-anak Rocky wajib hadir, ya, wajib hadir mendampingi anak-anaknya untuk memeriahkan acara 17-an. Dan Bapak Ibu yang sudah tidak punya anak Rocky lagi bisa juga gabung. Memeriahkan, biar lebih meriah lagi acara Rocky di tahun ini. Dress code-nya untuk anak-anak tadi dibuat merah putih, ada ralat dari kakak-kakak Rocky. Nanti pakaiannya ada yang berwarna pink yang sudah punya anak-anak Rocky. Greatest Love ya, itu tulisannya ya. Ya, ada yang biru, ada yang pink ya. Oke, itu aja tambahan mungkin. Mari kita meriahkan lagi 17-an hari kemerdekaan yang keberapa? Yang ke-79 ya. Ya. Sekali lagi Bapak Ibu yang punya anak Rocky wajib hadir. Ya, puji Tuhan, terima kasih. Itu saja tambahan pengumuman untuk hari ini. Saya kembalikan ke Bapak Oscar. Mari kita bangkit berdiri. Kita bersyukur ibadah kita pagi hari ini. Kasih
Kekasih-kekasih Tuhan, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat daripada Bapa, Putra, dan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan sudah memberikan tubuh jasmani kepada kita dan Dia sudah memberikan Roh Kudus dalam hidup kita. Sehingga kita dapat menangkap pewahyuan yang Tuhan berikan seperti ketika Ia memberikannya pewahyuan kepada Petrus. Dengan pewahyuan yang Tuhan berikan menjadi dasar untuk kita membangun tubuh kita. Sehingga hidup kita menjadi berkat. Kita menjadi bait Allah yang dilihat oleh orang-orang sekitar kita. Di rumah tangga kita, di keluarga kita, di gereja kita, dimanapun kita berada, hidup kita menjadi berkat. Sebab Tuhan di dalam hidup kita. Terimalah semuanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagi yang percaya, katakan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.